Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini saya akan membahas bagaimana dan pandangan saya terhadap Menteri Keuangan yang baru Bapak Purbaya. Yang sampai-sampai saya sedikit rada pesimis, tapi ini merupakan langkah yang berani ya Bapak ini, Bapak Purbaya. Nah, yang mana ini kalau saya bilang ini sebenarnya apa impactnya terhadap ISG ya, dan bagaimana nanti untuk ISG terkhusus di minggu ini dan kedepannya atas impact Bapak ini. Saya bakalan update dengan banyak data-data seperti dari the Federal Reserve dulu lah, the Fed ya, bagaimana tentang keputusan suku bunga di minggu ini, dan juga tentunya dengan data ya loan deposit ratio dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, nanti di sini saya bakalan ngejelasin sebenarnya ini ya menurut saya Bapak ini bagus, cuman rada-rada beresiko. Kenapa gitu? Makanya di sini saya bilang kebijakan beliau ini sebenarnya sangat berisiko di mata saya. Makanya saya nggak ada pernah muji atau apapun itu gitu. Makanya saya lemparin nanti ke market lah atau ke pasar di negara kita ini bagaimana nanti ke depannya terjadi, dan desas-desis apa yang terjadi ketika Bapak ini udah ngeluarin kebijakan seperti itu. Seperti yang udah dibilang sama Bang Evan. Banyak yang share diteleponin sama Bank BUMN, ditawarin pinjaman sampai 150 juta. Biaya admin 1%, kalau 6 bulan 3%, kalau 12 bulan belum bunganya. Nah, nih saya jelasin dulu ya bagaimana pendapat saya nih tentang nih Bapak ya. Nah, nih Bapak Nah, ya. Tapi di sini dulu ya, saya ingin ngebahas bagaimana ini pergerakan IHSG-nya kita dulu lah ya. Nah, di mana ini kan sekarang jam saya recordnya di jam 16.53 waktu Indonesia Barat. Artinya ini mau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kalau saya refresh dari broker, ini belum ada data outflow atau inflow dari asing untuk di hari ini. Kemungkinan menurut saya bisa jadi ada outflow nih asing nih, makanya di sini ada koreksi yang tajam. Jadi domestik yang serok nih. Kenapa seperti itu? Nah, karena ya teman-teman ya semuanya, di sini nanti itu di hari Kamis nanti di jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat itu bakalan ada pernyataan FOMC atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika. Yang saya tunjukin datanya di sini ya, yang berbahaya ini. Aku nggak mau pula nih. Tadi teman-teman. Nih, yang sebenarnya ini datanya ya. Ini teman-teman bisa lihatnya dari Central Bank Event itu neutral to hawkish, yang artinya dari kehati-hatian ke hawkish, yang artinya ini pasar itu terutama the Fed itu mereka masih tidak optimis atau ini bisa jadi itu untuk mempertahankan suku bunganya. Karena kenapa? Fed hold rate steady in September amidst resilient labor market and sticky in inflation. Market eye September AZP for updated rate cut projection and inflation outlook. Fed recession decision nanti itu di tanggal 18 ya, hari Kamis. Nah, natural tuh hawkish, dari kehati-hatian yang kemarin kan masih dovish tuh natural kehati-hatian, sekarang natural ke hawkish, yang artinya ini berbahaya. Belum ada pendukungan untuk keputusan suku bunga tuh dipotong nanti, kecuali natural to dovish ya, pendukungan untuk pemotongan suku bunga, pendukungan untuk market risk on ya, aset-aset berisiko. Sekarang ini lagi aset-aset risk off. Ini bahayanya nih teman-teman nih ya, karena data labor kemarin yang ngedrop dan juga inflasi yang mulai sticky stabil. Orang bilang kan, wah ini harus pemotongan suku bunga, tapi the Fed masih butuh data lagi. Makanya saya lebih ragu sebenarnya nih, ragu juga saya ini bakal ada potong atau enggak sih ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan XAU tuh lagi gila-gilaan tuh naiknya tuh. Nah, ya sampai sekarang ini harga XAU di 3.698. Yang saya udah lama banget di YouTube saya itu tentang ngasih projection tentang harga saham emas, selalu sering saya ngasih tahu nih ya. Nah, ini impact sangat berbahaya. Yang dimana kalau kita lihat untuk harga pergerakan IHSG-nya kita, tentunya kalau kita ngeliat di sini kan ada gap nih teman-teman. Di sini ada gap, you know that. Nah, di sini ada gap ini yang sangat berbahaya nih teman-teman. Ya. Nah, saya bikin sini nih. Ada gap.
Nah, di mana kalau kita lihat di sini kan ada candle hammer nih, teman-teman. Nah, gambaran candle hammer nih sama kayak inverted hammer, mana artinya kalau ini sudah posisinya itu di pucuk ya ataupun spinning top. Nah, seperti ini bisa jadi. Itu bisa jadi tanda pembalikan arah. Tergantung nanti bagaimana datanya, kita lihat nanti flow-nya tuh di akhir kita. Nah, bisa jadi itu bikin dia tuh harganya nge-spike ke atas baru dihajar dia untuk turun jatuh ke bawah. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Makanya kayak saya curiga nih sebenarnya nih. Bisa jadi nanti dia itu gimana ya tanda candle hammer di atasnya. Belum ada jumpa inverted semua nih ya. Nah, inverted tanda selling, pressure. Kayaknya gak jumpa deh, tapi oke lah. Nah, yang saya takutin adalah ketika nanti di hari Rabu, teman-teman bisa nih lihat nih bahwa ini ada sebuah dia resisten. Dia merupakan ini tempat area pergerakan ISG ke depan seperti ini, baru dia di spike dulu ke bawah. Nah, kapan di spike-nya itu? Spike-nya itu di hari Rabu, nanti dia bakalan close di hari Kamis tuh bakalan ini. Atau bisa jadi karena nih hari Kamis dini hari kan, dia bantai dulu teman. Bantai dulu hari Rabu, nanti lihat keputusannya dulu nih. Nah, keputusannya ini kita harus bisa tahu dulu apakah nanti ya suku bunganya ini ya. Ini kan turun nih. Turun dulu ke sini kan. Nah, di hari Rabu. Nanti kita lihat nih cara data filenya, kita lihat nanti di Stockbit misalnya kan. Kita lihat nih di all market di sini apakah mereka masih mengeluarkan datanya atau masih outflow. Kalau memang outflow berarti fix besok ISG nih bakalan koreksi dulu ya. ISG bakalan turun dulu ke bawah. Nah, nanti baru dilihat dulu apakah suku bunganya ini ya bakalan di cut. Kalau nanti di cut nih, Rabu kan ditutup nih dulu gapnya nih. Nah, nanti hari Rabu ya kan, Kamis malam, oh ternyata di red cut gitu kan. Pasar tuh bisa manipulasi seperti ini, baru nanti dia bikin base lagi, dia baru kembali naik. Ya, retest, breakout. Nah, seperti itu teman-teman. Prediksi saya kalau seandainya suku bunga itu dipotong dari The Fed. Tapi ya, seandainya tidak, ya kembali lagi, ini turun teman-teman. Ini bakalan drop. Ini bakalan bikin dia punya base itu seperti ini. Nah, itu yang perlu kita takutin gitu teman-teman. Makanya saya kayak sebenarnya lagi serem-serem juga nih kondisinya sekarang gitu kan. Nah, kayak gini bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ke bawah lagi teman-teman. Mana di sini kita bisa lihat bahwa masih ada ini area support yang bisa jadi ini bakalan turun lagi nih. Jadi ini merupakan kotak ranging terbesarnya IHSG untuk saat ini. Oke, saya kembalikan lagi polanya kalau misal suku bunga dipotong, walaupun saya masih ragu nih apakah bakalan dipotong atau tidak dengan data yang udah saya tunjukin tadi gitu. Beda dengan kondisi beberapa bulan kemarin yang saya terlalu conviction, memang terbukti kalau saya bilang ini nggak dipotong ya nggak dipotong, kalau memang dipotong ya memang dipotong gitu saya bilang. Cuma kalau saat ini kan tergantung si Powell juga bagaimana nanti mereka dari Jackson Hole-nya kemarin yang ribut lah ya kan, sama sampai Trump tuh mecat gubernur The Fed Lisa Cook, namanya cewek dia tuh, dia bilang wah saya kesakok ke Trump, kami kenaikan mempertahankan suku bunga ini karena tarif Trump ini ngebikin inflasi itu naik gitu kan. Jadi kenapa kami itu menahankan suku bunganya, dipecat langsung sama Trump. Si Lisa Cook tuh namanya nih. Kalau teman-teman mau lihat ini mukanya Lisa Cook ya. Nah, ini kena pecat nih sama si Trump karena dia ngomong kayak gitu waktu di Jackson Hole gitu. Nah, ya. Jadi teman-teman ya, satu lagi itu yang berbahaya untuk ISG. Makanya kita jangan trade dulu lah. Saya pun kalau teman-teman lihat saya hari ini nih ya di grup private Discordnya saya, ini Discord berbayar ya. Saya tadi kan saya lebih kalau untuk momentum seperti ini saya lebih suka haki hajar kiri gitu. Nah, saya ngehantamnya tuh di harga bawah gitu. Jarang di harga sekarang maupun dihajar harga kanan seperti di Breeze yang di rekomendasi grup Telegram kemarin. Sampai akhirnya ini hari ini TP2 nih, ya kan? Ini masuk. Nah, itu kalau udah kayak gini TP2 ya udah saya cabut, nggak ada ngapa-ngapain lagi. Jadi besok bakalnya kan di kayak di grup private saya ini lebih posisinya tuh off lah, nggak ada rekomendasi apapun gitu. Ya selebihnya besok ke depannya tiap hari itu bakalan ada ya teman-teman ya.
Nah gitu. So jadi itu untuk pergerakan IHSG ya, hati-hati dulu. Jadi jangan trade dulu untuk besok hari nih di hari Rabu ya. Sekarang kan hari Selasa nih ya. Nah hati-hati teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana pandangan saya terhadap si menteri baru kita nih ya. Nah, yang saya tahu adalah saya tidak terlalu mempermasalahkan beliau ini siapa, tetapi karena saya melihat sering masuk ke berita, yang saya tahu ini adalah mantan LPS ya, ketua LPS Lembaga Penjamin Simpanan. Yang mana ya teman-teman yang udah tahu ya, yang udah punya banking pasti tahu lah LPS kan nanti mereka bakalan ngejamin uang kalian sebanyak 2 miliar apabila nanti si bank yang tempat kita simpan, bank yang kita tabung ataupun yang kita deposit itu mengalami kebangkrutan ya. Mau 10 miliar, mau 5 miliar, nanti uang kalian bakalan ditanggung sampai LPS maksimal 2 miliar. Nah, jadi ini ketuanya nih. Setahu saya dari dulu kalau ketua LPS ini adalah orangnya deket nih sama orang bank sentral. Ya, setahu saya dari dulu gitu karena mereka nih kebijakannya lebih berbarengan lah. Berbeda dengan Sri Mulyani yang lebih kayak Powell, dia itu lebih konservatif, dia itu lebih bank dunia banget lah atau kayak IMF. Memang aturannya tuh kayak pure ke barat. Kalau ini bapak ini lebih pengen tindakannya lebih baru, kayak mana, kayak China lebih tindakan berisiko tapi ini oke untuk ekonomi ke depan, kayak mana, kayak Trump gitu kan. Tapi dengan kebijakan-kebijakan bank sentral yang Australian economic, yang Keynesian Theory economic, jadi kayak dihantam, dihajar sama bapak ini kayak udahlah kita hajar aja gitu kan. Nah walaupun ada sisi plus minusnya gitu, gimana gitu kan. Dari mana saya melihatnya, karena kebijakan baru ini ya, saya karena sebenarnya saya nggak mau bahas teman-teman, cuman karena ini ribut nih ya di grupnya Tradeway Iqbalnya kan, sampai bilang ada yang ini kayak mana nih Pak, gini gitu kan. Ini sampai juga Menko berbaya Kopdes merah putih bayar bunga minim 2%. Jadi gini teman-teman, sebenarnya mas permasalahannya kebijakannya bagus. Nah, karena sistemnya kayak gini teman-teman. Bapak ini ya, dia ngucurin suku bunga negara kita ini kan mempunyai dana sampai kalau nggak salah saya itu hampir 500 triliun nggak salah saya tuh. Itu ngendap di Bank Indonesia yang mana nanti bunganya itu sebesar 5% itu yang akan diambil oleh negara. 5% loh. Nanti 5% itu keuntungan dari Bank Indonesia tadi itu yang diambil sama negara. Nah, jadi Bapak ini mengambil setengahnya yang ngendap di bank sentral di sebanyak 200 triliun. 200 triliun itulah yang dipecah-pecah ke bank-bank himbara gitu, bank-bank konvensional kecuali BCA ya karena kan itu bank swasta. Ini lebih bank-bank ke pemerintah sampai ke Kopdes lah ya beritanya ini ya. Nah, jadi caranya adalah kan sekarang posisinya kan suku bunga lagi tinggi terutama dari The Fed. Yang mana sekarang posisinya masih 4,5 basis point. Kalaupun dipotong besok ya dini hari itu bakal bisa ke 4,25 basis point kalau dipotong ya. Kalau enggak masih 4,5 masih tinggi, suku bunga kita juga masih tinggi walaupun nanti di Jepang kan masih tinggi mau dinaikin. Amerika kita belum tahu nih bagaimana suku bunganya. Yang turun itu kan hanya di Eropa sama di China ya. Nah, di kita itu nggak bisa lebih terendah nanti atau mendekati hampir sama dengan The Fed, itu yang berbahaya. Nah, takutnya seperti itu nanti ditahan, bahaya nih. Powell itu tau lah kerasa nggak bisa. Jadi kalau misalnya Desember nanti nggak dipotong atau sampai akhir tahun ini nggak dipotong hanya satu kali ya selama di awal tahun kemarin. Nah itu yang berbahaya gitu. Karena kenapa? Kalau suku bunganya tinggi gimana nanti yang mau diterapin itu di bank orang minjam. Nanti ujung-ujung orang kok bunganya tinggi ke gini orang nggak jadi berani minjem gitu kan. Nah karena buktinya kalau kita lihat banknya itu suku bunganya kemarin masih tinggi, kita bisa lihat untuk LDR ya, ini loan deposit ratio itu di angka 86,50%. Nah yang artinya sebenarnya kalau kita bisa lihat ini agak berbeda ya data dari Tempo ya. Nah saya baca nih ya. Sementara itu dana pihak ketiga atau DPK nih kan nih teman-teman atau nasabah yang meletakkan uangnya ke deposito ya ke bank. Dia yang minjamin uangnya ke bank, nanti banknya minjamin balik ke
debitor gitu dan banknya sebagai kreditor. Tercatat 9.294 triliun, tumbuh 0,77% secara tahunan, membaik ya daripada posisi Juni yang tumbuh sebesar 6,96%. Artinya ini DPK-nya naik sampai ke 7,7%. Yang sebelumnya itu di 6,96% di bulan Juni. Yang artinya ini ada kenaikan hampir 1% per satu bulannya. Artinya masyarakat itu udah mulai kembali meletakkan depositonya itu atau meminjamkan uangnya itu ke bank. Ya. Nah, meminjamkan bukan minjam ya. Nah, itu dah DPK-nya naik. Kecil cuman. Terus rasio kredit yang disalurkan terhadap DPK atau loan to deposit ratio LDR yang saya bilang ya. Jadi LDR ini merupakan ini deh keuntungan yang diambil dari bank atau jumlah kredit yang disalurkan ke debitor ya, ke debitor atau ke para peminjam uang tadi seperti masyarakat UMKM, perusahaan-perusahaan, itu namanya LDR. Nah, jadi berapa dana yang tersedia di bank, terus berapa dana yang dikucurkan ke masyarakat, itu selisihnya itu namanya LDR, loan to deposit ratio. Tidak boleh terlalu besar karena nanti kalau misalnya terlalu banyak yang minjem ya, uangnya dikit, nanti kalau ada apa-apa itu susah. Karena misalnya kalau kredit macet dan segala macam, itu berbahaya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil ya, DPK-nya yang besar, ya LDR-nya itu kecil, itu juga berbahaya teman-teman. Artinya ini tidak ada pertumbuhan. Banyak yang ngendap di deposito. Nah, walaupun secara cash ini jarang terjadi dan nanti bakalan bank itu bakalan banyak menolak lah ke para DPK ini untuk menerima depositonya mereka gitu, dan bakalan ada syarat tertentu gitu. Nah, di LDR-nya ini di bulan Juli itu tumbuh sebesar 86,54%, stabil dibanding pada bulan lalu yang sebenarnya sebelum sebesar 86,4%. Sedangkan data statistik aslinya di sini 86,5, di Tempo 86,40. Ya, artinya ya kita anggap aja deh naik gitu kan, tipis gitu kan. Artinya kalau misalnya nanti Bapak Purbaya yang udah ngucurin dana itu, dia udah ngomong secara tidak langsung kepada para bank ya, bahwa saya ngeletakin uang ke kalian ya, saya ngeletakin uang ini dari Bank Indonesia ke perbankan agar kalian DPK-nya itu gede, kalian punya dana, likuiditas itu besar, kalian bisa minjemin masyarakat biar sektor ekonomi itu hidup kembali. Masyarakat udah mulai bisa minjam gitu kan. Dengan cara apa? Ya, itu pandai-pandai bank. That's why kenapa di sini kalau kita lihat di Telegram ya, ini bener nih sebenarnya dibilang sama Bang Evan ini ya, sampai ini banyak yang share, ditelepon sama bank BUMN, ditawarin pinjaman sampai 50 juta, biaya admin 1%. Karena ngapa? Mereka keteteran teman-teman. Ya, karena seandainya nanti mereka ini nggak dapat LDR, mereka nggak dapat kreditor dan hanya ngendap, nanti kena bunga, nanti kena tagih sama si pemerintah tadi. Bank Indonesia kasih 5%, masa kamu nggak bisa ngasih 5%? Yaudah, pokoknya saya ngasih naikin bunga 5 atau 6% ke kamu gitu kan. Nah, tapi kalau ini berhasil, ya mereka ini ngucurin dana, terus banyak masyarakat yang nanti minjem, mereka bayarin bunga, otomatis nanti bank kan dapat keuntungan, dapat loan gitu, dapat NPL, non performing loan gitu. NPL-nya naik, nanti keuntungan perusahaan, keuntungan perbankan itu dividennya bisa lari ke Danantara, ke perusahaan SWF negara, for foreign negara kita. Terus itu juga bisa menjadi naiknya saham-saham perbankan kita sebagai penggara ISG, dan juga itu bisa menambah pajak lagi teman-teman ke negaranya kita, menambah GDP ratio-nya kita. Nanti masyarakatnya itu juga mempunyai uang yang banyak, itu juga bisa menjadi ya aktif lagi, produktif lagi. Money supply ya, peredaran uang M2 money supply yang beredar di masyarakat itu juga udah mulai banyak. M1 sama M2 supply itu udah mulai beredar banyak di masyarakat. Nah, itu yang perlu teman-teman diketahui. Cuman masalahnya ya, ini saya nggak ada data-data gambar ya, jadi saya ngomong ini teman-teman langsung dengerin aja lah ya. Cuman masalahnya adalah teman-teman kayak gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau nanti ini berhasil, yang ditakutkan adalah hyperinflation. Ya, inflasi yang berlebihan. Orang pada minjam uang semua, orang udah mulai banyak uang, ujung-ujung nanti orang kalau udah megang uang kebanyakan,
harga bakalan naik. Yang terjadi apa? Mata uang nggak kalian terjadi. Kalau inflasi oke, tapi ke hyperinflation yang terjadi nanti seperti di Zimbabwe. Zimbabwe ngomong kayak gitu dulu kan. Ya ini inflasi kami terkendali kok gini-gini. Akhirnya mereka cetak uang gitu kan. Mereka masyarakatnya minjam uang dicetak. Akhirnya kebanyakan uang yang beredar debam meledak. Akhirnya ya selamat Indonesia, besok bawa kemana-mana kalau kalian belanja beli sayur mau beli gojek atau gimana bawa uang atau centongan pakai gerobak gitu. Nah itu yang ditakutin, walaupun itu menurut saya nggak bakalan terjadi seperti itu. Itu yang diminuskan. Yang satu lagi yang ditakuti adalah ketika nanti nih. Ini berita terbarunya ya. Pas pula ini posisinya tadi ini sama ya. Ini. Terus bukan ini. Yang ini. Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih bayar bunga minimal 2%. Artinya nanti koperasi daerah itu kan disuntik lagi tuh sama pemerintah ya kan untuk likuiditas. Itu bisa mereka membayarkan bunganya minimal 2%. Kan rendah teman-teman. Agar itu untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat tadi. Cuman masalahnya seandainya nanti ada corruption, terus juga adanya gagal bayar gitu. Nah itu yang diperbahayakan. Bakalan banyak kredit macet yang ujung-ujung apa? Bank yang keteteran, bank yang semakin pusing di gimana. Kalau kredit macet kebanyakan yang terjadi nanti seperti bubble crash subprime mortgage property di 2008 di Amerika Serikat. Nih, subprime ya, mortgage 2008. Ini yang beneran kita takutin. Karena kredit macet tadi. Ya, ini sebenarnya beresiko nih teman-teman. Cuman kita lihatlah bagaimana terjadi. Makanya saya bilang, udah bener nih saya bilang. Nggak bisa, kebijakan beliau ini sangat berisiko di mata saya. Makanya saya nggak ada pernah muji atau apapun itu. Saran saya sendiri ada sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah pakai aja kebijakan Sri Mulyani itu. Jangan dinaikin pajak, turunin PPN. Terus cukai diturunin gitu kan. Terus bikinlah sebuah kebijakan fiskal bagaimana perusahaan rokok ini udah mulai bisa capex ya, capital expenditure atau alokasi maupun ekspansi mereka tuh bisnis ke akuisisi pun juga bisa. Intinya jangan sampai ke emiten perokok lagi, ke yang lain gitu. Kedua, ya tuntaskanlah ormas-ormas itu. Terus beres-bereskan pemerintah-pemerintahan yang korup, yang orang mau bikin usaha diperibet gitu. Nah itu permasalahannya bagaimana kita bisa mengajak investor asing tuh bikin pabrik di sini. Terus terserapnya tenaga kerja, akhirnya likuiditas kita itu masyarakat tuh udah mulai punya uang. Itu lebih bagus di mata saya. Oke. Nah that's why itulah gambaran saya. Bagus? Oke, bagus. Kalau gagal bahaya nih teman-teman. Nah itulah pandangan saya terhadap Bapak siapa nama bapaknya? Ya Allah saya lupa nih. Purbaya ya, Bapak Purbaya Yudi. Nah, oke. Semoga saya tidak terjadi pandangan buruk saya seperti itu, tapi oke lah. Ini dapat menambah ilmunya teman-teman yang baru gitu. Udah 45.000 ya. Nih teman-teman yang pengen follow TikTok saya ini ya bisa di-follow ya. Oke, jadi sampai situ dulu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, nanti teman-teman langsung bisa subscribe ya, dan juga ini join di telegramnya kita ini Trade with Iqbal secara gratis ya. Nah nanti kita bakalan ada Karim Sim Sinyal tiap pagi, kita itu juga ada berita dan juga kita aktif juga. Saya 24 jam sebenarnya ngasih berita nih ya. Jadi pengen yang join kita diskusi atau nanya apapun sama saya, lebih saya aktifnya di sini teman-teman, di Trade with Iqbal di telegramnya kita. Oke, dengan cara joinnya dengan klik link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube-nya saya ini. Oke, teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell lonceng ya. Jadi ketika saya upload teman-teman udah tahu bahwa saya lagi bikin sebuah video yang lagi hot gitu. Nah, oke, seperti biasa, salam gacor. Bye.